Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM F1S1 19056 dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai wireless commerce. Nah, apa itu wireless? Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Nah, contohnya yaitu penggunaan telepon seluler. Nah, selanjutnya apa itu wireless commerce? Nah, wireless commerce merupakan aktivitas penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi. Nah, sebagai contohnya yaitu mobile commerce atau m-commerce. Nah, mobile commerce. Mobile commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile, seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Nah, karakteristik dari mobile commerce sendiri yang pertama yaitu mobility, di mana user dapat melakukan kontak secara langsung dengan aktivitas perdagangan dan sistem lainnya dimanapun. Lalu yang kedua yaitu broad range. Dengan m-commerce, seseorang dapat dihubungi kapan saja secara langsung pada saat mereka menggunakan ponsel. Nah, selanjutnya atribut mobile commerce. Yang pertama yaitu di mana-mana. Penggunaan perangkat nirkabel memungkinkan pengguna untuk menerima informasi dan melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu kenyamanan. Portabilitas perangkat nirkabel dan fungsinya mulai dari penyimpanan data hingga akses ke informasi atau orang. Selanjutnya konektivitas instan. Nah, konektivitas instan atau always on menjadi lebih lazim akan munculnya jaringan 5G. Layanan 5G akan mendapatkan keuntungan dari akses internet yang lebih mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu lokalisasi. Munculnya aplikasi berbasis lokal tertentu akan memungkinkan pengguna untuk menerima informasi yang relevan untuk bertindak. Dan yang terakhir, personalisasi. Persiapan informasi untuk konsumen individu. Nah, pemasaran dalam lingkungan nirkabel. Yang pertama yaitu pencarian versus kenyamanan. Mengingat nilai waktu yang tinggi, konsumen mungkin menghargai kenyamanan yang diberikan oleh teknologi nirkabel dan dengan demikian dapat mengurangi waktu pencarian mereka. Yang kedua yaitu point of sales. Salah satu keunggulan utama teknologi nirkabel adalah penyediaan informasi terkait produk, harga dan informasi relevan lainnya di titik penjualan. Selanjutnya interaktivitas lanjutan. Konsumen dapat melanjutkan interaksi mereka dengan segala aspek aktivitas komersial mereka, baik mencari informasi, bertukar informasi atau data, dan bertransaksi bisnis terlepas dari lokasi dan pergerakannya. Nah, yang keempat yaitu umpan balik customer. Ada dua kegunaan utama dari umpan balik. Satu untuk tujuan riset pemasaran, dan yang kedua untuk tujuan layanan pelanggan. Selanjutnya, implikasi riset pemasaran. Dengan nirkabel, dimungkinkan untuk memperoleh umpan balik seketika dari konsumen saat mereka menggunakan produk atau layanan di lokasi manapun, sehingga mengurangi masalah yang timbul dari situasi penarikan kembali. Dan yang terakhir yaitu layanan pelanggan dan implikasi personalisasi. Sarana untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan efisien, membuat interaksi lebih cepat dan mudah, hingga mengakibatkan meningkatnya kepuasan pelanggan dan memungkinkan kunjungan yang berulang. Nah, keuntungan menggunakan e-commerce. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua,
Bertransaksi melalui e-commerce dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Nah, yang keempat, e-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi dekat. Nah, kerugian menggunakan e-commerce ada 3. Yang pertama yaitu mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan yang terakhir, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda terhadap pemahaman e-commerce. Nah, perkembangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama, tahun 2015, Indonesia dongkrak pertumbuhan e-commerce di Asia. Nah, dilansir dari Telekom Asia, riset bertajuk e-commerce regional visa 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong pertumbuhan transaksi e-commerce di Asia Pasifik. Responden di Indonesia yaitu 36%, Tiongkok 34%, dan Taiwan 28%. Dilaporkan menjadi 3 negara dengan pertumbuhan e-commerce terbesar sepanjang tahun ini. Nah, di tahun 2016, melonjaknya penggunaan mobile phone diperkirakan e-commerce booming. Nah, perkembangan teknologi informatika pada tahun 2016 diperkirakan menjadi tahun emas bagi bisnis aplikasi mobile, karena jumlah pengguna smartphone di tanah air semakin meningkat. Pertumbuhan aplikasi mobile dipengaruhi beberapa hal seperti inovasi teknologi, perkembangan bisnis, dan peningkatan fasilitas keamanan. Lalu di tahun 2017, e-commerce jadi strategi untuk mengincar kota kecil. Nah, bagi kebanyakan penduduk di Indonesia, terutama mereka yang berada di kota-kota kecil dan wilayah pelosok, biasanya pilihan berbelanja mereka ialah membeli produk di kota terdekat, berbelanja secara online atau tidak berbelanja sama sekali. Nah, biasanya daerah-daerah tersebut cenderung memiliki akses internet broadband yang kurang mumpuni, namun tetap memiliki akses internet mobile, sehingga masih memungkinkan melakukan pembelian secara online melalui telepon genggam ataupun tablet. Nah, situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun tren e-commerce seperti yang telah terjadi di Tiongkok. Nah, perkembangan e-commerce di Indonesia. Awal munculnya e-commerce di Indonesia pada tahun 1999, lahir Forum Kaskus yang menjadi toko online pertama yang didirikan oleh Andrew Darwis dan disusul dengan kemunculan Bineka.com. Menyadari adanya perkembangan yang pesat dari transaksi online yang mulai diminati masyarakat, pemerintah Indonesia membuat undang-undang mengenai e-commerce. Hingga pada tahun selanjutnya muncul tokobagus.com. Kemudian pada 2 tahun berikutnya berdiri Tokopedia dan pada tahun 2010 Gojek lahir sebagai layanan transportasi online pertama di Indonesia, serta disusul munculnya Bukalapak. Nah, pasar e-commerce lokal memungkinkan para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan bisnis dan menjangkau secara luas, sehingga para pelaku UMKM lebih berpotensi mendapat lebih banyak keuntungan. E-commerce menjadi kebangkitan UMKM di Indonesia, terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi informasi dan internet yang menjangkau pasar secara luas. Persaingan bisnis yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2015 ditandai dengan mulai lahirnya startup baru. Nah, ini adalah grafik perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, di mana pada tahun 2017 lebih kurang 4 juta. Di tahun 2020 ada lebih kurang 16 juta. Dan di tahun 2022 lebih kurang 26 juta estimasi jumlah pekerjaan yang didukung e-commerce di Indonesia, di mana lebih kurang 17 juta pemilik dan karyawan UMKM berbisnis online, dan 9 juta pekerja pendukung industri UMKM seperti bidang produksi atau pemasaran produk, dan 250.000 pekerja logistik, lebih kurang 100.000-nya pekerja di platform e-tailing.
Nah, jadi kesimpulannya, kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu akan terus berkembang dengan penelitian-penelitian yang ditemukan, terutama device yang sangat mendasar yaitu nirkabel atau wireless, terus berubah dengan cepat. Kebutuhan infrastruktur komunikasi nirkabel global dengan bandwidth yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel perdagangan. Tentunya semua akan nyata jika kemajuan teknologi nirkabel, standar, dan infrastruktur sejalan dengan harapan bisnis. Nah, perkembangan wireless commerce yang begitu cepat dan pesat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dan membantu pertumbuhan perekonomian negara, dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah transaksi atau pendapatan negara dari teknologi wireless ini. Nah, ini adalah referensi jurnal saya. Ini menggunakan Google. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.